Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para adik-adikku sekalian, jamaah remaja Masjid Agung Al-Amjad, juga para pemirsa yang berada di rumahnya masing-masing, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah materi di mana karena menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan kita meninggalkan corona, yaitu COVID-19 yang mewabah. Maka dalam kesempatan ini materinya yaitu tentang keutamaan Al-Quran, di mana di dalam kitab Nashaihul Ibad, makalah yang ke-11 di sana dinyatakan bahwa Allah telah menyebut nama-nama dari nama lain kitab suci Al-Quran yang ada 10, yang dinyatakan oleh ulama Abul Fadli rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya saya sampaikan materi ini, mari kita sama-sama berdoa yang semoga dengan doa dan sholawat ini wabah COVID-19 ini atau yang biasa disebut dengan corona ini senantiasa meninggalkan dunia ini dalam arti musnah dengan adanya berkah bulan Ramadan ini. Kita sama-sama berdoa dengan membacakan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama ya. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima. Khamsatun udfi biha
الكريم وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والطاعون والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Para adik-adikku sekalian, remaja Masjid Agung Al-Amjad yang biasanya kita sama-sama ngaji, kita sama-sama belajar di tempat yang satu, yaitu di Masjid Al-Amjad, karena mengingat saat ini kita mentaati aturan-aturan yang telah disampaikan oleh aparatur pemerintah kita dan juga orang-orang yang duduk di sana, yaitu para ulama telah mengimbau, yaitu dengan adanya COVID-19 ini atau yang disebut dengan corona ini, kita diimbau untuk dirumahkan atau kita harus berada di rumah masing-masing, sehingga banyak kendala terkait kegiatan-kegiatan kita. Namun alhamdulillah remaja Masjid Al-Amjad senantiasa terus mengadakan pengajian walaupun melalui kontak online ini. Oleh karena itu saya akan sampaikan materinya sebagaimana yang telah disebutkan oleh saya, bahwa saat ini saya akan menyampaikan tentang kemuliaan kitab suci kita sebagai umat muslim, yakni kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab samawi disebutnya, yaitu Al-Quran. Namun sebelumnya saya bacakan dulu kitab yang biasa kita sama-sama pelajari, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Di sini makalah yang ke-11 mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Qala Abul Fadli rahimahullahu ta'ala, sammallahu kitabahu bi asyarati asma'in, Qur'anan wa furqanan wa kitaban wa tanzilan wa hudan wa nuran wa rahmatan wa shifaan wa ruhan wa zikran. Wal maqalatul hadiyata asyarata, makalah yang ke-11 sebagaimana yang diungkapkan oleh Abul Fadl, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran, dengan 10 nama dari nama-nama lain setelah Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sendiri, yang kedua yaitu Al-Furqan, dan yang ketiga yaitu Al-Kitab, dan yang keempat yaitu At-Tanzil, yang kelima yaitu Al-Huda, yang keenam An-Nur, yang ketujuh adalah Ar-Rahmah, kedelapan yaitu Asy-Syifa, dan kesembilan yaitu Ar-Ruh, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu Az-Zikr atau Az-Zikr. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan sampaikan terkait nama-nama kitab suci Allah ini. Selain nama Al-Quran, maka di sini saya mengambil satu nama, yaitu Asy-Syifa, di mana dalam setiap nama Al-Quran ini tentu mengandung beberapa faidah dan hikmah. Terutama di sini yaitu kita berbicara tentang pengertian Asy-Syifa, di mana Asy-Syifa itu mengandung arti yaitu obat. Artinya Al-Quran bisa mengobati orang-orang yang mau berpedoman kepada Al-Quran, baik itu mengobati jasmaninya ataupun rohaninya. Terlebih-lebih lagi yaitu tentang penyakit rohani. Dan apabila orang yang
senantiasa membaca Al-Quran yang disebut dengan nama lainnya Asy-Syifa, maka Al-Quran itu sendiri atau kitab suci kita sebagai umat muslim ini akan mengandung faidah diantaranya, yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di hati. Bagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, di sana disebutkan di dalam surat Al-Isra surat 17 yaitu ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau bahasa kitanya pengobat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran tersebut hanya akan menambah kerugian. Hadirin para pemirsa yang di rumah dan juga para adik-adik remaja Masjid Al-Amjad, inilah diantara salah satu hikmah bagi kita yang berpedoman kepada kitab sucinya, yaitu Al-Quran yang nama lainnya diantaranya Asy-Syifa, yaitu sebagai pengobat. Bahkan ada sebuah riwayat yang dulu pada zaman Rasulullah punya sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah sahabat sejati Rasulullah juga yang senantiasa mengikuti beberapa peperangan. Beliau juga sebagai bendaharawan daripada hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau disebut periwayat hadis juga. Ketika itu Abu Sa'id beserta rombongannya diutus oleh Rasulullah untuk mengadakan sebuah peperangan yang berjumlah rombongannya 30 orang. Ketika dalam perjalanan, Abu Sa'id beserta rombongannya yaitu singgah di sebuah perkampungan yang pada waktu itu perkampungan wilayah Arab. Di sana di sebuah perkampungan itu rombongan dari Abu Sa'id ini memohon kepada ahlul wilayah untuk menjamunya. Namun orang-orang Arab ini enggan memberikan jamuan kepada Abu Sa'id beserta rombongannya. Sehingga di sana Abu Sa'id beserta rombongannya hanya singgah saja. Namun di suatu saat ada sebuah kejadian, ternyata dari ketua suku Arab itu mengalami sebuah musibah, tersengat oleh kalajengking. Dan kalajengking ini ternyata membahayakan, dia punya kantuk. Sehingga dari salah satu utusan kepala suku ini untuk mencari obat dan mencari orang yang bisa mengobatinya. Ternyata setelah tanya kepada rombongan Abu Sa'id ini, salah satu sahabat dari Abu Sa'id ini bilang bahwa rekan saya bisa mengobati penyakit yang dikantuk kalajengking ini. Ketika itu disepakati oleh utusan kepala suku Arab ini boleh mengobati nanti bersama saya menghadap kepala suku. Namun dari rombongan ini salah satu sahabat juga mengharapkan balasannya daripada utusan kepala suku ini. Apakah bisa kami meminta syarat, kata sahabat rombongan dari Abu Sa'id ini. Nah, lalu dijawab oleh utusannya kepala suku ini, apa syaratnya? Syaratnya kalau memang Allah mengizinkan sembuh, maka mohon balasan kami untuk dijamu. Nah, setelah itu datanglah Abu Sa'id ke sana, karena memang Abu Sa'id sendiri yang mempunyai keistimewaan bisa mengobati segala penyakit.
sehingga Abu Sa'id meruqyah. Nah, ini ajaran Islam. Ketika ada seseorang yang punya sakit, baik itu sakit batinnya maupun zahirnya, baik sakit jasmani maupun hatinya, maka jangan sungkan-sungkan. Al-Quranlah yang menjadi pengobatnya. Jangan dijadikan sebuah alternatif. Sebelum yang lainnya, Al-Quran dulu untuk mengobati. Nah, ketika itu diruqyah dengan membaca sebanyak 7 kali Fatihah, dan alhamdulillah sengatan dari kalajengking itu tidak sampai membahayakan kepala suku Arab itu. Dan alhamdulillah kembaliannya setelah mengobati itu, Abu Sa'id beserta rombongannya diberikan hadiah, yaitu 30 ekor kambing. Jadi satu orangnya satu kambing. Nah, maka itulah bahwa nama-nama lain Al-Quran diantaranya yaitu Asy-Syifa. Dari nama-nama lain Al-Quran itu semuanya mempunyai makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi ini, mari kita sama-sama para pemirsa dan juga para pemuda remaja Masjid Al-Amjad, kita banyakkan untuk membaca Al-Quran. Karena pada saat ini kita tahu masyarakat kita, umat muslim sendiri kadang-kadang melengahkan, yaitu terkait dengan kitab sucinya, bahkan lebih dibanyakin yaitu memegang Android. Nah, ini tanpa terasa ini setan ini masuk kepada kita, cuman berbentuk HP. Iya. Ada yang main game, ada yang main PlayStation segala, sehingga menghabiskan waktu hanya untuk bermain dengan HP. Padahal kalau kita mampu memprogram untuk dekat dengan Al-Quran, ayat by ayat, one day one ayat, sehari seayat saja sambil ditadaburi maknanya, maka akan mengobati hati kita, hati yang punya penyakit ria, hati yang punya penyakit dengki, hati yang punya penyakit nifak, apalagi syirik segala macam. Insya Allah kalau kita senantiasa berada beserta Al-Quran, dibaca dan ditadaburi, maka akan ada menjadi syifa, akan menjadi obat, bahkan sekaligus menjadi petunjuk bagi kita yang disebut dengan Al-Huda. Mungkin itu sekelumit daripada pembahasan kita saat ini, yaitu berkaitan dengan kemuliaan Al-Quran, yang di sini termasuk dalam makalah yang ke-11 di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan waktu yang berbeda. Sebelum saya akhiri, saya Abdul Mu'id Al-Hakir memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dicukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.